Oke, bagi teman-teman pemilih pemula, tentunya ini berada di usia yang baru lulus kuliah atau bahkan SMA kelas 3, tentu kita ingat apa dampak dari kebijakan yang diambil oleh para politisi yang udah di eksekutif, kemudian pengawasannya tadi ada di legislatif, anggota dewan beserta jajarannya. Nah, kalau kita lihat tentu kalau dulu saya dan teman-teman masuk ke sekolah itu pakai tes gitu ya, kemudian ada juga yang pakai jalur nilai atau prestasi gitu kan. Hari ini kebijakannya berubah. Nah, menariknya karena menganut sistem zonasi, di mana diharapkan para pelajar dimudahkan dan dimurahkan ongkos ke sekolahnya gitu. Kemudian terkait dengan riset yang dikeluarkan oleh lembaga terkemuka di Indonesia bahwa 87% mahasiswa itu salah jurusan. Nah, ini dampak dari kita ketika SMA bermula gitu, lulus dari SMP mulai ke SMA, mulai bingung saya harus kemana, dan juga diteruskan kebingungan selanjutnya yaitu setelah dari SMA sederajat gitu ya, kita mau kemana gitu kan. Ini dari sistem pendidikan yang mulai berbenah gitu ya. Jadi kalau dulu di zaman Pak SBY di tahun 2012, beliau mengeluarkan satu data, ternyata beliau memahami bahwa adanya mismatch, ketidakcocokan antara dunia akademis ya dan dunia pekerjaan gitu. Kemudian dampaknya juga ke lapangan pekerjaan yang hari ini kalau saya lihat gitu ya, ada satu lowongan pekerjaan dibutuhkan hanya 2 gitu, yang dapat bisa sampai ratusan, 300 kalau saya dengar terakhir gitu. Jadi ini kita sangat kompetisinya sangat tinggi sekali gitu, dan banyak terjadi juga ketika kita sudah lulus dari suatu pendidikan SMK, SMA atau di kuliah, itu tidak sesuai pekerjaannya dengan jurusan diambil. Ini dampak dari kebijakan-kebijakan sistem pendidikan gitu. Padahal itu jadi tugasnya pemangku kebijakan publik, di mana pendidikan yang sudah mulai bagus dengan konsep merdeka belajarnya begitu. Ya, DPW PKS Lampung khususnya di bidang kepemudaan mengajak pemuda khususnya di Lampung dengan cara membuat program-program tentang kepemudaan. Diantaranya ada bidang tentang olahraga, kemudian ada belajar tentang digital gitu, bagaimana editing video, kemudian desain dan seterusnya. Kemudian ada pengembangan minat dan bakat, dan tentunya para pemuda langsung kita libatkan ke agenda-agenda seperti di tahun kemarin ada 17 Agustusan begitu. Karena pemuda menurut sejarah adalah orang-orang yang berhasil memimpin sesuai dengan zamannya. Karena pemuda hari ini, kalau lihat Indonesia, tentu kita akan mengalami bonus demografi di tahun 2030. Maka dengan banyaknya jumlah pemuda yang pada akhirnya dia akan sesuai dengan zamannya, apa yang kita butuhkan, bagaimana mengelola suatu kota, suatu provinsi atau wilayah, maka pemuda adalah orang yang paling pas untuk memimpin hari ini dan masa depan. Begitu. Ya, di DPW PKS Lampung dan mungkin secara nasional,
umumnya, kita menyediakan sayap partai yang bernama Gema Keadilan. Gema Keadilan kepanjangan dari Generasi Muda Keadilan. Satu sayap partai dan satu-satunya sayap partai di PKS itu hanya Gema Keadilan. Kemudian di situ teman-teman bisa masuk dari berbagai latar belakang, berbagai pendidikan, kemudian di profesinya apa, kita bersama-sama di situ di Gema Keadilan. Banyak program-program yang bisa kita ejawantahkan apa yang sudah disusun oleh DPP Gema Keadilan, begitu. Tentu menarik di tahun ini, 3 tahun ke belakang, mulai dari 2020 sampai dengan tahun ini, detik ini, kami meriset teman-teman yang memang ada di tengah, begitu ya, di mana teman-teman yang di kegiatan bebas, mulai dari nongkrong di kafe, kemudian suka musik dan seterusnya. Kami mendapati bahwa hampir 70% pemuda masih apatis gitu ya terhadap politik, karena bagi mereka politik bukan jawaban untuk kehidupan mereka. Mungkin pengetahuan atau pemahaman politik yang didapatkan itu masih sedikit. Dilihat ketika kita misalnya masuk ke SMA, itu hanya sekedar kita belajar mungkin di organisasi, di OSIS terutama gitu, dan pemahamannya sedikit ini. Kemudian ada brainstorming informasi dari sosial media yang belum begitu akurat, akhirnya memandang politik Indonesia khususnya di Lampung itu itu bukan jawaban untuk masa depan saya, katanya begitu. Kemudian apakah DPW PKS targetnya kepemudaan? Tentu, karena dilihat tadi dari meningkatnya jumlah pemilih yang khususnya kalau di Bandar Lampung secara eksponensial itu bertambah luar biasa. Kemudian di berbagai daerah juga begitu. Ini jadi satu kunci bahwa nanti teman-teman milenial, generasi Z, ya pemilih pemula akan menjadi penentu ya politik di Lampung ini seperti apa gitu ya. Dan ini juga menjadi kekhawatiran kami nanti ketika di pemilu terselenggara, apabila teman-teman abstain atau tidak memilih atau golput gitu ya, itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal gitu ya. Jadi teman-teman semua harus menggunakan hak pilihnya, demikian. Gini, dari tadi kita nyampaikan bahwa ada hampir 70% kalau dari data, kalau kita buka data khususnya Litbang yang kepemudaan pegang di DPW PKS, bahwa teman-teman ini nganggep nggak berpengaruh, padahal sesungguhnya berpengaruh bagi kehidupan. Gimana tentang area kebijakan itu ada di wilayah eksekutif dan pengawasannya ada di legislatif. Pemahaman ini yang teman-teman belum dapat, betapa pentingnya sebuah kebijakan akan mempengaruhi. Contohnya ada pengusaha muda, kawan SMA saya itu sudah besar gitu, dia punya butik besar, dan waktu itu ketika Pilkada 2020 nanya ke saya gitu, seberapa pengaruh, dan dia tentu ini berpengaruh gitu, melihat setoran pajak dan seterusnya. Kemudian pengambil kebijakan untuk nyusun jalan itu berpengaruh pada tokonya atau gimana kan, kayak gitu, sampai dampak seperti itu yang udah punya usaha. Jadi mungkin di lini-lini lain pun ada gitu. Jadi
dari contoh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia akan ngambil dampak kecil maupun dampak besar di berbagai sektor. Demikian.